Halo, perkenalkan nama saya Niputu Chandra Susanti, NIM 19103017 dari kelas I, mata kuliah Pemrograman Web Halo, 2. perkenalkan nama saya Niputu Yeni Nirmalasari, NIM 19103014. Kenalkan, nama saya Nilufir Dayanti, NIM 19103031. Perkenalkan, nama saya Nikade Wika Puspasari, NIM 19103015. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menampilkan data dalam sebuah tabel pada database melalui Laravel. Data yang akan tampil di sini sudah tentunya berasal dari database. Nah, untuk menampilkan data dalam tabel pada Laravel diperlukan adanya model. Sebelumnya kita sudah membuat model yang bernama Zodiac. Nah, dalam zodiac.php ini berisi codingan protected $guard. Nah, di sini mengapa kosong? Karena kita tidak menambahkan guard apapun. Selanjutnya, di sini protected $table. Di sini berisi nama tabel yang sudah kita buat sebelumnya, seperti yang di database, yaitu tb_zodiac. Yang selanjutnya protected $variable, yaitu berisi ID, nomor, nama, tanggal, dan ini semua disesuaikan dengan yang di database. Seperti yang kita lihat pada database, ini tabel zodiac, berisi field ID, nomor, nama, dan tanggal. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit codingan tentang cara bagaimana menampilkan data pada tabel dalam Laravel. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan cara menampilkan data pada tabel dalam database. Yang pertama adalah kita buka dulu folder Zodiac. Di dalam index.blade.php, di sini kita sudah membuat tabel Zodiac, yang dimana berisi kolom nomor, nama Zodiac, dan tanggal. Di sini juga ada for each. For each ini merupakan cara pemanggilan variabel dari controller. Nah, pada controller kita sudah menempelkan sebuah variabel yang bernama zodiac, sehingga di sini di index.php juga kita harus mengisikan $zodiac s $d. $d ini adalah nama lain yang mewakili zodiac. Kenapa saya membuat $d? Karena agar nantinya di codingan selanjutnya tidak panjang-panjang kita menuliskan variabel zodiac tersebut. Sama halnya dengan ini juga, nomor, nama, dan tanggal. Nomor tanggal ini disesuaikan dengan nama pada field dalam database. Jika ada yang berbeda, satu saja ada yang berbeda, maka data tidak akan muncul di dalam tabel. Lalu programnya yaitu seperti ini. Di sini ada tabel kolom nomor, nama zodiak, tanggal. Di sini kita bisa melihat nama zodiak dan tanggal lahir zodiak tersebut. Baik, di sini saya menjelaskan sedikit mengenai codingan slider controller pada bagian update. Nah, di sini sudah ada metode update, di mana terlebih dahulu mengubahnya pada bagian foto, $data, foto, kemudian request foto menjadi seperti ini. Kemudian saya menyimpan file tersebut pada folder private, storage, dan slider. Nah, kita terlebih dahulu mengecek apakah fotonya sudah ada atau belum. Jika sudah ada, bisa langsung jalankan program pada bagian ini. Kemudian di sini ada ID, di mana ID ini merupakan berarti data yang kita edit sebelumnya, seperti ID berapa, misalkan ID pertama atau ID kedua. Nah, di sini selanjutnya ada MD5, di mana MD5 ini berarti kita merubah nama filenya menjadi hashing atau enkripsi. Kemudian di sini yang ada extension, di mana extension ini merupakan jenis file dari foto kita seperti JPG atau PNG. Nah, sini ada codingan file sama dengan $nama.$extension, di mana ini merupakan kombinasi dari nama yang sudah kita hashing atau MD5 tadi dengan extension, misalkan firda.jpg. Nah, ketika kita mengedit foto, kita terlebih dahulu lihat apakah
ada foto atau tidak sebelumnya. Jika sudah ada foto sebelumnya, kita terlebih dahulu untuk menghapus foto tersebut. Nah, kemudian kita mengupload foto yang baru. Bagaimanakah cara mengupload foto yang baru? Kita bisa move folder, kemudian filenya terletak di mana, dan kemudian di save. Di sini saya akan menjelaskan tentang public function store di slider controller.php. Fungsi dari public function store sendiri adalah untuk menyimpan foto. Di sini dalam public function store memiliki kelas bernama request. Fungsi $request di sini adalah untuk menyimpan data yang telah dimasukkan di sebuah form. Lalu di sini akan dicek datanya. If empty request file photo, jika ada yang menambahkan foto, dia akan memberikan nama. Ini berupa nama dari foto tersebut. Dia akan menghashingnya atau MD5 data ID, menghashing atau mengacak namanya sehingga akan terjadi peracakan nama. Setelah itu, setelah nama diacak, akan dibawa di folder atau dipindahkan ke folder private storage slider. Di sini dia akan diam fotonya. Setelah itu, data akan dimasukkan ekstensi atau meminta request untuk diberikan ekstensi, di mana data akan file itu atau data tersebut, foto akan berisi nama beserta ekstensinya. Di sini adalah penggabungan ekstensi. Lalu dicek kembali jika file exist folder file, jika foldernya atau jika datanya sudah ada, dia akan mengunlink atau menghapus data itu secara directory. Ketika data itu belum ada atau foto itu belum ada, dia akan melanjutkan ke codingan ini atau ke perintah ini yang if request file photo move, dia akan memindahkan data tersebut ke folder yang kita buat, yaitu folder slider. Lalu data masuk ke foto, folder slider, dan database, lalu data akan disimpan. Setelah itu, dia akan kembali ke URL slider, di mana di redirect kembali ke slider. Seperti itu.